Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam vokasi. Perkenalkan, nama saya Novi Indah Pradasari, dosen Diploma 3 dari Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Ketapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan beban SKS berjumlah 2 SKS. Mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi ini membahas mengenai konsep dasar sistem informasi untuk mendukung perencanaan pengembangan sistem informasi dan penyusunan laporan hasil analisa dan perancangan sistem informasi. Mata kuliah ini membahas mengenai metode pengumpulan data dan informasi, metode pengembangan sistem informasi, pemodelan sistem secara terstruktur maupun berorientasi objek, perancangan input dan output sistem informasi, perancangan arsitektur sistem, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka sistem yang akan dibangun. Sehingga setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui konsep sistem informasi, menyusun perencanaan pengembangan sistem informasi, mengetahui metode pengumpulan data dan informasi, mengetahui metode pengembangan sistem informasi, mengetahui perancangan arsitektur sistem, mengetahui perancangan sistem terkait dengan perancangan secara terstruktur maupun berorientasi objek, mengetahui perancangan antar muka sistem, dan menyusun laporan hasil analisa dan perancangan sistem informasi. Adapun teknik pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, teknik pengajaran dengan delivery, yaitu dengan penyampaian materi pembelajaran. Pada perkuliahan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diberikan dari program studi yang mengacu pada jadwal yang ada di kalender akademik institusi. Materi perkuliahan disampaikan dengan bantuan slide PowerPoint, di mana materi perkuliahan diberikan kepada mahasiswa 1 hari sebelum perkuliahan dilaksanakan melalui media pembelajaran yang disediakan oleh institusi. Materi perkuliahan diberikan 1 hari sebelum perkuliahan dimulai dengan tujuan agar mahasiswa membaca terlebih dahulu materi perkuliahan sebelum disampaikan di kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan ini yaitu metode ceramah, simulasi, studi kasus, dan small group discussion. Melalui metode ceramah, saya memaparkan materi secara detail dengan bantuan bahan tayang berupa slide PowerPoint dan draft buku ajar yang telah dibuat, serta bantuan dari buku-buku penunjang lainnya. Selanjutnya, mahasiswa diberikan studi kasus sederhana untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep pembelajaran yang disampaikan. Melalui studi kasus tersebut, mahasiswa diminta untuk menganalisis serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk kemudian diberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Metode pembelajaran berikutnya dengan membentuk kelompok atau small group discussion untuk kemudian mencari permasalahan yang harus diselesaikan dan melakukan diskusi terhadap permasalahan tersebut untuk menemukan teknik penyelesaian permasalahan yang tepat. Teknik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengasah kreativitas serta cara berpikir kritis dari mahasiswa. Metode ini diharapkan mampu untuk membiasakan mahasiswa dalam memecahkan suatu persoalan atau permasalahan di dunia kerja. Teknik pembelajaran yang berikutnya adalah interaction, yaitu melalui forum diskusi, di mana pada teknik ini memperlihatkan bagaimana saya sebagai seorang dosen berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini, saya memiliki beberapa metode komunikasi dengan mahasiswa.
Pertama, pada saat proses belajar mengajar di kelas, saya sebagai dosen selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya dan mengemukakan pendapatnya, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara komunikatif dua arah, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diberikan motivasi untuk mampu berpikir kritis dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan pada setiap diskusi yang dilakukan. Yang kedua, dengan memanfaatkan media sosial berupa WhatsApp sebagai sarana berdiskusi yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan. Yang ketiga, dengan menggunakan media Edlink dan Siakat, di mana masing-masing mahasiswa dan juga dosen pengampu mata kuliah memiliki akun yang diberikan oleh pihak institusi, di mana melalui akun tersebut mahasiswa dan dosen dapat memiliki hak akses untuk mengakses Edlink yang merupakan bagian dari sistem informasi akademik yang ada di Politeknik Negeri Ketapang. Teknik pengajaran yang ketiga yaitu asesmen, yang memuat bagaimana cara saya sebagai seorang dosen melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Pada pertemuan pertama, selalu dijelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat kriteria penilaian serta bobot dari masing-masing penilaian yang diberikan kepada mahasiswa. Penyampaian asesmen ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa dalam menyusun strategi perkuliahan agar perkuliahan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian paparan unsur pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi yang saya ampu pada semester 3 di Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Ketapang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Kita memasuki pertemuan pertama di mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan di semester 2 sebelumnya itu mata kuliah Sistem Informasi. Oke. Kita sudah membahas juga ya terkait dengan kontrak perkuliahan pada mata kuliah Perancangan Sistem Informasi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi atau konsep dasar dari sistem informasi. Jadi ini kayak sedikit flashback gitu ya dengan materi-materi yang sebelumnya ada di semester 2 sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Oke, kita masuk pada tujuan perkuliahan. Jadi tujuan perkuliahan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama mengetahui konsep dari sistem informasi, kemudian mengetahui peranan dari sistem analis di dalam perancangan sistem informasi. Oke, next. Masuk ke materi yang pertama yaitu konsep sistem informasi. Nah, di sini ada ini ya definisi dari sistem informasi, mudah-mudahan masih pada ingat ini. Jadi dilihat dari segi arti kata sistem gitu ya. Sistem ini ada dua pendekatan. Pendekatan apa aja? Pendekatan yang berkaitan dengan pendekatan komponen dan pendekatan prosedur. Nah, dilihat lagi nih, pendekatan komponen itu yang seperti apa? Yaitu kumpulan komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Jadi sistem itu adalah beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling berkait bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dia ada beberapa komponen yang saling bekerja sama. Ya. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan lagi.
Definisi dari informasi. Oke, ada yang ingat informasi itu berasal dari apa? Informasi berasal dari data. Oke. Data berasal dari fakta. Iya, fakta. Fakta artinya apa? Sesuatu telah terjadi, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketika data atau fakta tersebut kita olah, dia akan menjadi sebuah informasi. Ya, itu yang membedakan antara informasi dengan prediksi, prediksi dengan opini, kayak gitu kan ya. Kita kalau ngomongin data nih, misalnya ibu bilang kemarin itu hari Minggu Ketapang hujan seharian. Ibu ngasih informasi nggak? Ngasih informasi. Karena apa? Karena telah terjadi, ada faktanya, ada datanya bahwasanya hari Minggu kemarin di kota Ketapang khususnya turun hujan. Terus kalau ibu bilangnya gini, mendung, kayaknya nanti siang kita turun hujan deh. Ibu lagi ngasih informasi nggak? Enggak. Ibu lagi ngasih apa? Prediksi. Oke, lagi ngasih prediksi. Oke, bisa ya ngebedain informasi, kemudian kayak prediksi, kemudian opini, bisa ya. Terus lagi gosipan. Beda kan ya? Ya, gosipan kan tidak ada sumber fakta data yang jelas. Oke, next. So, what is information system? Ada yang bisa ngejawab? Oke, coba Kak. Sistem informasi memiliki beberapa komponen seperti manusia, IT, dan prosedur kerja. Dalam sistem informasi ada suatu proses yang terjadi yaitu data menjadi informasi. Tujuannya untuk mencapai tujuan atau sasaran. Oke. Terkait dengan apa itu sistem informasi, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi adalah beberapa komponen. Komponennya terdiri atas apa aja? Ada manusia, ada IT, prosedur kerja, di mana ada sesuatu yang diproses. Apa yang kita proses? Data menjadi sebuah informasi untuk kemudian dapat digunakan untuk suatu tujuan atau sasaran yang kita perlukan. Jadi kita harus tahu dulu nih goalnya mau kemana. Dari situ kita rumuskan komponennya apa aja nih nanti yang terlibat. Seperti itu. Dan dari masing-masing komponen ada memiliki fungsi kerjanya masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, next lagi. Nah, ini adalah komponen dari sistem informasi. Jadi tadi disebutin ya ada manusianya. Manusianya berarti si usernya tadi, personilnya. Terdiri atas ada ADP manager, ada IT manager gitu ya. Kemudian ada sistem analis, ada programmer, komputer operator, data entry dan teknisi. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Next lagi. Masuk ke peranan dari sistem analis. Karena emang mata kuliah kita adalah analisa perancangan sistem informasi. Kita udah ngerti nih konsep dari apa itu sistem informasi. Kita masuk ke peranan dari analis di dalam analisa perancangan sistem informasi ini. Jadi kita masuk ke peranan sistem analis. Seorang sistem analis mempunyai tugas melakukan analisis sistem, merancang sistem, kemudian diimplementasikan pada klien serta bertanggung jawab terhadap hasil yang ingin dicapai oleh klien. Nah, jadi ibaratnya kita nemuin nih sebuah project yang menghubungkan antara si klien dengan si programmer itu adalah si analis yang menerjemahkan bahasa kebutuhan dari si klien dengan bahasa si programmer. Seperti itu. Jadi analis yang bertanggung jawab menjadi narasumber antara pihak klien dan pihak programmer tadi. Dan analis juga bertanggung jawab sampai dengan implementasinya kepada pihak klien. Nah, jadi fungsi si analis itu adanya di bagian analisis sistem sampai perancangan sistem, baru kemudian diimplementasikan oleh si programmer tadi menjadi sebuah program. Oke, analisis sistem. Kita ngomongin fungsi analis. Kita tahu dulu dong, analisis sistem itu apa? Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem yang berjalan.
kita nih pengen bikin sebuah sistem informasi gitu ya. Bikin sistem informasi. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Identifikasi dulu permasalahannya apa, ya kan? Caranya apa? Dengan menganalisis dari hal lain ini, kira-kira permasalahan di sana itu apa? Dilihat dari segi SDM-nya, dilihat dari kebutuhan teknologinya, dan seterusnya. Dari proses bisnisnya juga bisa kita lakukan analisis nih. Kira-kira permasalahan di sana itu seperti ini. Jadi kita harus mencarikan solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, munculnya di sini di proses analisis sistem, sehingga untuk mencapai hal-hal tersebut, analisis sistem ini terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan. Jangan sampai gitu ya kejadiannya, kayaknya ada permasalahan di sana. Kita bikin yuk sistem informasi. Ternyata sistem yang kita bangun tidak lebih baik dari sistem yang sedang berjalan di sana. Ya, artinya yang kita buat menjadi sia-sia gitu. Nah, jadi kita perlu melakukan mengidentifikasi awal dulu kira-kira apa permasalahan yang terjadi di sana. Selanjutnya, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Jangan pengen bikin sistem, tapi kita tidak paham urutan kerjanya, proses bisnisnya. Pengen nih bikinin ini deh. Perpustakaan kita nih belum ada sistem informasinya. Bagaimana kalau kita buatkan sistem informasi perpustakaan? Tapi nggak mempelajari gimana sistemnya, gimana proses pendataan bukunya, bagaimana proses pendataan anggota, bagaimana proses transaksi pinjam kembali, gitu kan ya. Nggak dipelajarin, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika sistem jadi tidak sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan di pihak klien atau tadi ngomongin perpustakaan. Nah, jadi understand yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Jangan mau pengen bikin sesuatu tapi kita nggak tahu nih kira-kira gimana sih cara kerjanya. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan riset, gitu kan? Kita riset dulu, mengidentifikasi terus kita riset, maka akan muncullah ide bahwasanya kita memerlukan sistem yang ini, baru kita rancang. Tahap langkah yang berikutnya yaitu analyze, menganalisis sistem, baru masuk ke report atau membuat laporan dari hasil analisis. Kenapa bagian report ini penting, Bu? Ngapain Bu kita harus bikin laporan? Itu sebagai bahan dokumentasi. Dokumentasi buat apa? Buat ngebedain bahwasanya ini loh sebelumnya itu sistem berjalannya seperti ini. Nah, dengan adanya sistem informasi dibuatkanlah gitu ya sebuah sistem informasi jadinya seperti ini. Terlihat kan perbedaannya ya nggak sih? Perbedaannya antara sistem yang sebelumnya berjalan dengan sistem yang baru. Jadi muncul dari situ teknologinya apa, yang perbaharuan teknologinya seperti apa dan next, understand tadi memahami cara kerja. Tugas dari tahapan ini terdiri atas yang pertama menentukan jenis penelitian. Kita mau ngebangunnya ini yang seperti apa? Pakai pengembangan sistem yang mana? Kan ada SDLC itu ada banyak ya pengembangan sistem. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya merencanakan jadwal penelitian. Nah ini tuh penting. Kayak jadwal penelitian, kapan kita wawancara, kapan observasi, kapan pengambilan sampel. Karena ini hubungannya kemana? Ke estimasi waktu sistem tersebut dikerjakan. Jangan sampai bikin sistem informasi perpustakaan 6 semester udah selesai. 6 semester berapa tahun? 3 tahun. Karena apa? Bu, wawancara ya Bu, 3 bulan jadwalnya. Nah, itu kan artinya tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai tadinya kan. Kemudian ada observasi dan pengambilan sampel. Kemudian membuat penugasan penelitian, membuat agenda wawancara dan mengumpulkan hasil penelitian. Ini adalah tahapan dari understand tadi. Next lagi masuk ke analisis sistem. Yang pertama menganalisis kelemahan sistem. Jadi ibaratnya tuh sebuah sistem itu adalah satu kesatuan yang utuh nih. Nah, kita cari celahnya di mana. Ada celah di sini, berarti ini akan menjadi celah penelitian kita. Atau jangan-jangan dari sekian banyak kekurangannya tuh yang ini, berarti ini yang harus kita
perbaiki. Nah, bagaimana cara mencari kelemahannya? Ya mengidentifikasi tadi, gitu ya, dilihat apa kekurangannya, apa kelemahannya, dan seterusnya. Ya, lanjut. Tujuan dari analisis sistem yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian membantu para pengambil keputusan mengevaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, dan menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Misalnya nih, kita mau bikin sebuah sistem informasi yang baru, kita bikin dulu perancangannya. Kita mau pakai metode apa, pengembangan sistemnya, mau pakai agile misalnya. Kemudian perancangan arus datanya mau pakai apa nih? Mau pakai UML kan, yang ada use case, class diagram, dan sebagainya. Kemudian perancangan kemudian sistemnya nanti mau pakai apa nih, black box testing kah, gitu ya. Nah ini dibikinnya tuh di sini, menyusun tahap rencana pengembangan sistem atau sama dengan perancangan. Kalau di dalam proposal penelitian itu biasanya ada di bab 3 metode penelitian yang di dalamnya ada perancangan. Oke, bisa dipahami? Oke, next lagi. Yang perlu diperhatikan oleh sistem analis yang pertama, membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara yang terkomputerisasi. Nah ini perlu, karena nggak semua hal, oh ini harus dibuatkan sistem berbasis komputernya nih. Jadi kita lihat dulu permasalahannya seperti apa, kira-kira cocok nggak. Jangan sampai ketika sistem tersebut diterapkan ternyata cost-nya lebih banyak dibandingkan benefitnya. Benar sih pakai sistem informasi berbasis komputer dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak sesuai. Karena apa? Karena cost atau biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih besar dibanding benefit atau keuntungan yang kita dapatkan. Oke, next lagi ada langkah-langkah, yaitu tahap analisis merupakan tahap yang paling kritis dan sangat penting karena kesalahan di tahapan ini akan menyebabkan kesalahan di tahapan berikutnya. Salah analisis, terus kalian bikin perancangan sistem sampai implementasi dari bahan yang salah tadi. Ujung-ujungnya apa? Sistem yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan dari pihak user. Gimana, masih segar? Ya, masih semangat? Masih dong. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada sesi yang berikutnya? Ya. Silakan, Bang. Yang sering muncul saat melakukan analisa sistem apa aja? Oh, saat kita melakukan analisis sistem, kendala apa saja yang sering muncul atau yang sering terjadi? Nah, jadi biasanya pada saat kita ini ya melakukan analisis sistem, kendala yang paling sering terjadi itu yang pertama dari segi SDM. Data SDM-nya tidak mendukung, bisa dari segi nggak mau ngasih data atau mungkin justru tidak paham dengan data apa saja yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya itu dari kendala teknikal. Teknikal itu kurangnya dukungan dari segi teknologi dan komunikasi yang ada di sana. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan kendala perencanaan dari pihak eksternal, yaitu sulitnya menentukan jadwal pertemuan kita dengan pihak yang kita butuhkan. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup jelas, Bang? Oke, terima kasih. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya kita bikin ini ya, kayak small group discussion gitu untuk membahas sebuah studi kasus. Ini studi kasusnya sangat sederhana kalau menurut Ibu ya. Kita sederhana, kita diskusikan bareng-bareng di kelas. Studi kasusnya berkaitan dengan ini, sistem informasi rawat jalan di sebuah rumah sakit. Nah, jadi ada permasalahan di sini. Bisa dibaca yang paling belakang, kelihatan slide-nya ya? Oke, cukup jelas, bisa dibaca. Di sini ada 3 permasalahan ya. Yang pertama, data yang disimpan masih berjalan secara manual. Dan proses penyajian informasinya juga menjadi panjang atau sulit gitu. Karena apa? Kita harus mencari
file datanya secara manual. Nah, itu permasalahan yang terjadi di sini. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan karena kebutuhan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan belum bisa terpenuhi. Kemudian permasalahan yang berikutnya, penyedia data yang banyak menyebabkan overload data dan informasi yang kurang. Nah, ini permasalahannya. Jadi dari permasalahan ini kita akan melakukan diskusi gitu ya terkait dengan analisis permasalahannya, kemudian berikan solusi pada permasalahan tersebut. Kita ada studi kasusnya, lakukan analisis terhadap permasalahan ada. Silakan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, tapi kita bikin group discussion dulu ya. Oke, sudah selesai diskusinya? Permasalahan. Kelompok yang mana yang mau menjawab dulu? Ya, silakan Bang. Untuk analisis permasalahannya itu penyimpanan data masih manual. Juga penyediaan data yang banyak menyebabkan overload. Solusi untuk penyimpanan data yang masih manual itu dibuatkan sistem otomatis untuk mempermudah melakukan penyimpanan data. Oke, terima kasih. Analisis dari kami yaitu rumah sakit yang masih menggunakan sistem informasi secara manual membuat informasi kurang tepat dan susah untuk para rekam medis dan staf dalam mengelolanya. Untuk solusinya, kami akan membuat sistem informasi berbasis digital sehingga bisa mempermudah para rekam medis dan staf rumah sakit dalam melakukan pengorganisasian data-data pasien, Bu. Oke, siap. Oke, kelompok berikutnya, silakan ingin menambahkan terkait dengan hasil diskusinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita memerlukan sebuah sistem informasi yang berguna untuk menyimpan data dan mengelola data pasien serta rekam medis sehingga pencarian data dapat dilakukan dengan singkat dan efisien. Tentu sistem tersebut akan mengandung fitur-fitur yang sangat diperlukan seperti fitur data sehingga data akan mudah ditemukan. Sekian Diskusi kita pada pagi hari ini. Berikutnya kita akan melanjutkan ini ya pada summary atau kesimpulan dari perkuliahan hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya. Kemudian sistem informasi mencakup sejumlah komponen tadi yang terdiri dari manusia, ada komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja, dan ada sesuatu yang diproses, yaitu proses mengolah data menjadi sebuah informasi yang kemudian sistem informasi ini memberikan nilai tambah terhadap proses produksi, kualitas, manajemen, dan pengambilan keputusan serta pemecahan masalah dalam keunggulan yang kompetitif. Sekian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan kembali di minggu depan ya. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.